Tanda lahirmu sudah muncul belum, nak? Mahkota, mahkota, itu berarti kamu terlahir sebagai jodohnya pangeran. Apa? Tapi aku kan cuma orang biasa, mana mungkin bisa berjodoh sama pangeran? Kamu harus pergi ke istana sekarang. Pasti pangeran sedang mencari jodoh yang memiliki tanda lahir yang sama dengan punya dia. Oke, mah. Hei, lo siapa ya? Aku mau ketemu pangeran, aku punya tanda lahir mahkota. Jangan ngaku-ngaku deh lo. Gue jodohnya pangeran dan kita udah tunangan. Jadi mendingan lo pergi deh dari sini. Apa? Udah, cepetan pergi. Siska, biarkan dia masuk. Pangeran? Kenapa kamu bisa punya tanda lahir mahkota juga? Aku nggak tahu, tapi tanda lahir ini asli. Ini Siska dan kita baru aja bertunangan. Dia punya tanda lahir mahkota. Gue Siska, anak raja kerajaan seberang. Lo siapa sih cewek nggak jelas tiba-tiba datang? Mau cari perhatian ya sama pangeran? Sadar diri, lo tuh bukan siapa-siapa. Siska, cukup. Kamu nggak boleh kasar begitu. Aku jadi bingung. Pasti salah satu dari kalian telah memalsukan tanda lahirnya. Pangeran, kamu harus percaya sama aku. Aku kan anak raja. Pasti cewek nggak jelas ini yang udah malsuin tanda lahirnya. Lebih baik orang ini dihukum mati aja. Gak bisa gitu dong. Kita harus buktiin siapa yang punya tanda lahir asli. Betul, kita harus buktiin siapa jodoh aku yang asli. Karena aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Hah? Apaan sih? Gak perlu pangeran, udah usir aja dia. Kenapa? Kamu takut? Ya enggak lah, siapa juga yang takut. Gue kan anak raja kerajaan seberang. Gak level bersaing sama cewek biasa kayak lo. Heh, lo mendingan buruan pergi deh dari sini. Udahlah, gak perlu pakai bukti-buktiin segala. Kalau kamu beneran jodohnya pangeran, gak perlu takut kayak gini kan? Wah, berani ya lo nantangin gue kayak gini. Kalau gue laporin lo ke ayah gue, kelar hidup lo. Sekarang usap tanda lahir kalian dengan kapas ini. Yang luntur berarti palsu dan akan dihukum. Yaudah cepetan, udah gak sabar gue ngeliat dia dihukum mati. Aku yakin aku jodoh pangeran yang asli. Dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih, Ma. Harus habis ya, nak. Ma, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu. Udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih. Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu Ren. Dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Cak. Ren, Eca, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. Teman-teman, kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih Ren? Kalau lo gak mau ikut, ya gak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya, Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo gak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya, Marco, kamu juga. Hei anak malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua? Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Kata Papa nggak boleh ada yang tahu. Halo, ini pintu masuknya lewat mana ya? Kamu anak baru. Iya. Kerjaan ayahmu apa? Tukang bakso. Cabut yuk guys. Anak tukang bakso. Hei Ren, sepatuku kotor. Lapin nih. Hah? Nggak salah, kenapa nyuruh aku? Udah lakuin aja, dia anak CEO terbesar di kota ini. Woi, bagi contekan. Cepet. Ini. Ren, kamu nyontek. Kamu kena hukuman. Hah? Aku nggak nyontek, Bu. Ibu lebih percaya anak CEO daripada tukang bakso. Woi Ren, bawain barang aku. Bawa nih sendiri. Kamu berani? Kamu gak tahu ayahku siapa? Aku akan bilang ke ayahku. Cia, siap-siap paling gerobaknya hancur. Pak, aku dibully. Siapa yang bully kamu? Minis. Papa akan habisi keluarga Minis. Dia ajak papanya ketemu sama papa. Papa akan datang sekalian menghancurkan sekolah itu. Kamu tenang aja. Lihat aja besok Minis. Hidupmu gak akan lama lagi. Semoga jatah makan aku banyak.
Ya, cuma satu. Berarti kamu cuma bisa makan satu kali. Kalau aku masuk angin atau pingsan gimana? Bahkan banyak orang yang mati kelaparan. Ren, mulai sekarang lo keluar ya dari geng kita. Kenapa gitu? Karena jatah makan lo cuma satu, jadi nggak bisa makan bareng kita lagi di kantin. Aduh, lapar banget. Makan aja sekarang kali ya. Jangan, kalau lo makan sekarang ntar keburu lapar lagi, mending besok aja makannya biar bertahan lebih lama. Orang-orang pada kemana ya? Sepi banget di sini. Orang-orang pada pingsan karena kelaparan. Di UKS aja udah ada 50 orang yang pingsan. Aduh, sakit perut, tahan lapar. Nah, ibu jualan kacang. Kamu mau beli nggak? Ibu udah jualan seminggu, belum laku. Boleh, Bu. Ini uangnya ya. Ini uangnya kebanyakan, nak. Nggak apa-apa buat ibu. Jatah makanku cuma satu. Masa cuma dipakai buat makan kacang? Nggak apa-apa deh. Kacang itu adalah kacang kebaikan, nak. Hari ini aku bisa tahu orang benci atau suka sama aku. Ren, kamu ke sekolah naik beca aja ya, mama nggak bisa anterin kamu. Iya, Ma, nggak apa-apa kok. Jadi mama benci punya anak kayak aku. Ren, bando lo ketinggalan nih di rumah gue kemarin. Wah, makasih ya, aku udah nyari bando ini kemana-mana. Besti gue emang pelupa. Ternyata kamu benci sama aku kira kita sahabat. Kok lo bisa tahu kalau gue benci sama lo? Aku salah apa sama kamu sampai kamu benci sama aku? Hai Ren Besti. Hai Besti, sekarang sahabat aku tinggal kamu satu-satunya. Ternyata Lala benci sama aku. Jangan sedih ya, yang penting lo masih punya gue. Dia juga benci aku. Hai Ren, kamu sendirian aja? Iya, Kak. Tumben biasanya kamu bertiga sama sahabat-sahabatmu. Ternyata dia suka sama Ya aku. udah kakak duluan ya. Iya, Kak. Ren, selamat ulang tahun ya. Kok kamu ingat hari ulang tahunku? Bukannya selama ini kamu musuhin aku? Kata siapa? Gue emang jutek orangnya. Tapi gue gak pernah benci kok sama lo. Tapi itu warna Apa dong kalau bukan warna biasa? Itu warna ajaib yang sulit dihilangkan. Aku diberi tugas untuk mencari ratu yang sesungguhnya dan membawanya ke istana. Terus gimana dong biar terbukti kalau aku ini ratu yang asli? Oke, jadi ini ada ramuan khusus, kamu kasih dia minum ini aja. Warnanya pasti hilang. Tapi ini gak beracun kan? Karena bagaimanapun kan dia adikku. Tenang aja, ramuan ini aman kok. Hei kak, bentar lagi kakak bakal dibully sama semua orang karena jadi ratu palsu. Dasar gak tahu malu. Kenapa kamu yakin banget? Karena apapun yang terjadi cuma aku yang pantas jadi ratu, bukan orang gak guna kayak kakak. Lihat aja nanti. Ada yang punya saran efektif untuk pengecekan kali ini? Aku ada. Jadi kita berdua minum ramuan ini yang warnanya tiba-tiba hilang berarti kalah. Tunggu, jangan-jangan kakak mau racunin aku lagi. Ya enggak lah. Oke, sekarang kalian minum ramuan itu. Oke, ini adik duluan. Loh, kenapa aku duluan? Pasti dia taruh sesuatu di minuman itu. Dapat 100 juta sekarang atau 1 juta setiap aku dibully? Aku kan setiap hari dibully. Ren, karena lo paling culun nanti di pentas drama lo yang jadi badut ya. Tapi kan... Udahlah, cocok kok sama muka lo yang bodoh itu. Ren, culun, rambut lo lurus banget kayak bihun, tinggal dikasih kuah jadi bihun kuah. Makasih loh, tapi emangnya rambutku sejelek itu ya? Iyalah, pakai nanya lagi, yang bagus tuh rambut gue, keriting kayak artis luar negeri. Makanya sering-sering makan mie biar rambut lo keriting dan cepet mati. Baru kali ini aku dibully malah seneng. Woi Ren, jangan maju, di depan ada musuh. Gak bisa, ya aku mati. Udah dibilang jangan maju, beban lo dasar. Nggak usah main kalau nggak bisa main. Ya sorry. Aduh. Woi Ren, mata lo didengkul ya? Lah, kan kamu yang nabrak aku. Suka-suka gue lah, jalanan ini kan milik kakek moyang gue. Makan tuh tisu. Pokoknya aku mau lepas kunciran rambutku hari ini. Nggak bisa nak, kamu nggak boleh urai rambutmu, itu berbahaya, harus tetap dikuncir 2. Tapi aku capek banget mas, tiap hari dibully teman karena selalu dikuncir 2 seperti ini. Guys, lihat deh rambut gue. Bagus nggak dicatok keriting kayak gini? Bagus banget rambut lo, kayak mie. Ih, itu kan si Ren, rambut dia udah 10 tahun tuh dikuncir kayak gitu. Paling rambutnya kutuan, makanya nggak pernah diurai. Kapan ya aku bisa urai rambutku? Marco, aku udah lama suka sama kamu. Kita bisa temenan gak? Idih, ogah banget gue temenan sama cewek yang rambutnya dikuncir 2 kayak lo. Malu-maluin aja tau nggak? Sana pergi. Cie, kasihan deh lo ditolak Marco. Kamu tahu dari mana? Ya, Marco cerita ke gue dan dia minta gue jadi pacarnya karena rambut gue bagus, nggak kayak lo. Idih. Aku udah gak tahan lagi. Aku mau lepas kunciran rambut ini. Hah? Aku gak mau jauh dari mama. Ma, nanti kita buka puasa makan apa? Aduh, bawel ya kamu, mama nggak ikut puasa. Tapi kenapa, Ma? Kamu nggak usah ngatur-ngatur mama, dasar anak nggak guna. Aku gak boleh kelihatan sedih di depan teman-teman.
Ren, gue iri deh sama lo, bahagia mulu, gak pernah punya masalah. Iya dong, aku selalu happy setiap hari. Andai aja gue punya hidup kayak lo. Aku pulang. Kak, perutku sakit. Kamu kenapa, Dek? Adik kelaparan, gak ada uang untuk beli makan. Bentar ya, kakak cari mama. Ma? Hah, surat apa ini? Astaga, mama tega ninggalin kita. Aku harus cari kerja biar bisa beli makan buat adik. Buka pintunya. Anda siapa ya? Kalian harus angkat kaki dari rumah ini sekarang. Tapi kan ini rumah kami. Ibumu telah menggadaikan rumah ini. Cepat pergi. Kak, kita mau tinggal di mana sekarang? Udah telat. Oh ya, aku gak boleh sedih di depan teman-teman. Tantangan hari ini dilarang senyum. Ah, gampang ini mah. Ma, aku jalan dulu. Kamu kenapa jutek gitu mukanya? Gak apa-apa, mah. Hai Ren, aku bawain makanan kesukaan kamu nih. Iya, makasih. Kamu nggak seneng ya? Ya udah deh, buang aja makanannya. Bukan gitu, aku seneng kok. Tapi ekspresimu begitu. Oke, seharian gak boleh senyum, jangan sampai lupa. Ren, selamat ya, kamu juara 1 turnamen kemarin. Iya Ren, kamu hebat banget sih. Iya. Ren, kita ada buat salah kah ke kamu? Enggak kok. Tapi kok kamu kayak marah gitu? Aduh, susah juga ternyata. Aku gak mau ikutin perintah bodoh ini. Kalau kamu melanggar, hal yang sangat buruk akan terjadi. Aduh, jangan deh. Ren, hari ini panas banget ya. Tapi tiba-tiba jadi adem, ternyata ada kamu. Bisa aja kamu. Melihat umur hewan atau umur orang, aku penasaran sama umur hewan. Ma, aku mau pergi ke kebun binatang. Kok tiba-tiba, nak? Pengen lihat umur hewan-hewan, Ma. Ya udah, jangan lupa bawa adikmu juga ya. Oke, Ma. Wah, monyetnya lucu banget. Ini umur berapa, Pak? Monyet ini baru umur 2 bulan. Ih, Bapak salah. Monyet itu umurnya 25 tahun. Loh, kok kamu yang lebih tahu sih? Iya Pak, soalnya muka kakak saya mirip sama monyet itu. Ih, Gue baru beli kucing, kata penjualnya umurnya baru 2 bulan, tapi kok badannya gede banget ya? kamu ditipu sama penjualnya. Kucing itu umurnya udah 14 tahun. Pantesan mukanya udah gak lucu lagi. Gue mau balikin aja ke penjualnya. Permisi, kamu yang bisa melihat umur hewan itu kan? Iya benar, Pak. Ada apa ya? Kami butuh bantuanmu untuk melihat umur monster komodo ini karena kalau umurnya di atas 60 tahun dia bisa menghancurkan bumi. Hah, berbahaya. Aku sayang banget sama kakak. Aku nggak mau kehilangan kakak. Anak-anak kalian pilih siapa yang meninggal? Rahasia dong, Ma. Iya, Ma, itu rahasia. Mama nggak perlu tahu ya. Mama nggak mau kehilangan salah satu dari kalian. Kak, ngomong-ngomong, kakak tahu nggak kalau aku sayang banget sama kakak? Tumben kamu ngomong gitu, biasanya rese. Kakak juga sayang banget sama kamu. Adik, janji ya, kita bakal selalu sama-sama selamanya. Iya, Kak. Aku bakal selalu jagain kakak. Badanmu kecil gitu, sok mau jagain kakak. Adik, awas ada mobil. Ren, akhirnya kamu sembuh setelah 1 bulan koma. Kenapa aku masih hidup? Kan harusnya aku udah meninggal, Ma. Iya, kamu hampir meninggal, tapi kakakmu mau kamu tetap hidup. Jadi sebagai bayarannya, kakakmu harus meninggal. Hah, kenapa jadi kakak yang meninggal, Ma? Harusnya aku yang meninggal. Aku mau kakak hidup lagi. Aku sayang banget sama kakak. Wah, aku bisa lihat berapa uang jajan teman-teman. Ma, aku jalan dulu ya, udah telat. Oke, Ren. Loh, Mama juga punya uang jajan. Iyalah, Mama dapat uang jajan dari papamu. Banyak juga 10 juta. Mama cuma kasih aku uang jajan 5.000. Udah bagus Mama kasih, nggak bersyukur ya kamu. Hai Mama, anak cowok kesayangan Mama. Uang jajan adik 5 juta. Hai anak, kasihan banget kamu cuma makan pakai garam. Uang jajanmu pasti dikit ya. Enggak, Koren, aku lagi ngirit aja buat beli motor. Oh, astaga, uang kamu banyak banget. Iya, aku udah nabung 5 tahun. Setiap hari aku makan nasi pakai garam doang, sampai-sampai darah tinggi. Minggir-minggir, Tuan Putri mau lewat. Itu kan jalanan luas. Gue maunya lewat sini, lo mau apa? Ortu gue kan orang paling kaya se-ibu kota. Bener banget tuh. Ortu kaya kok uang jajannya cuma 500 perak. Bisa diem nggak, Loren? Mau gue jahit mulut lo? Jadi selama ini lu bohong. Katanya uang jajan lo 20 juta.